Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat meskipun kita belajar di rumah. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan belajar matematika tema 7 subtema 4. Judulnya apa Bu Guru? Judulnya menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan baku. Kalau sebelum-sebelumnya anak-anak tuh belajarnya menggunakan petak satuan, menggunakan segitiga satuan. Nah, kali ini anak-anak akan menggunakan satuan baku. Memang yang terakhir kali ada sedikit Bu Guru sentuh untuk satuan bakunya, tapi saat ini kita akan lihat lagi lebih jelas bagaimana sih caranya menentukan itu. Oke, kita lihat sama-sama. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan kembali. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar dengan satuan baku. Oke, kita lihat ya. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa benda yang berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut, atau bisa dibilang sekeliling dari bangun datar tersebut. Gitu ya. Kita lihat lagi. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, misalnya cm dan meter. Nah, kali ini coba lihat contoh di samping ini, ada sebuah bis yang atapnya berbentuk persegi panjang. Nah, bisa dilihat ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Bagian atap sebuah bus seperti gambar berbentuk persegi panjang. Keliling atap bus mainan tersebut berapa? Ya, 32 cm. Caranya gimana Bu Guru? Mari kita lihat sama-sama cara menghitungnya. Kita lihat ya, sisi yang satu ada 12 cm. Oke, sisi yang satunya lagi ada 4 cm. Nah, sisinya ini sama kan panjangnya, jadi tetap dia 12 lagi ditambahkan. Kemudian yang satu lagi juga tetap 4 cm. Jadi 12 ditambah 4 tambah 12 tambah 4 sama dengan 32. Satuannya sentimeter, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku. Satuan baku yang sering digunakan adalah sentimeter dan meter. Ya, tadi udah Bu Guru sebutkan ya. Kita lihat lagi. Untuk menentukan keliling berbagai bangun datar, caranya masih sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Di gambar sebelah kiri ada gambar persegi. Nah, persegi kita lihat. Kalau persegi itu sisinya sama semua. Itu ciri-ciri bangun datar persegi. Tiap sisinya ukurannya sama, panjangnya sama. Tahu ya sisi ya? Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini yang ada garis begitu, tahu ada garis di gambarnya itu. Nah, itu menunjukkan sisi ya. Perlu diingat ya. Tanda garis yang ada di pinggiran bangun datar yang ada di kiri itu menunjukkan sisi. Itulah yang disebut sisi. Ya. Nah, setelah itu diketahui sisinya ada 25 cm ya. Berarti keempat sisinya ini ukurannya sama-sama 25 cm. Nah, Bu Guru, apa sih artinya tanda garis itu? Oke, perlu kita ketahui tanda garis yang ada di bangun datar ini menunjukkan artinya setiap sisi memiliki ukuran yang sama gitu ya. Berarti setiap sisi, kalau di persegi ada 4 sisi, jadi 4 sisinya ini sama-sama 25 cm masing-masing sisinya gitu ya. Nah, kita lihat sama-sama. Kalau kelilingnya bagaimana Bu Guru? Kelilingnya kita jumlahkan semua sisi-sisi dari persegi ini. Karena tadi persegi ini 4 sisi yang sama, maka kita kita kalikan saja. 4 kali 25 ya. Atau sama juga dengan 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 sama dengan 100.
Oke, gitu ya. Nah, kita lihat gambar sebelah kanan. Sebelah kanan juga sama. Di sini ada bentuk bujur sangkar. Hanya saja sisi-sisinya sama. Sama-sama panjangnya berapa? 22 cm. Dari mana Bu Guru tahu? Iya, karena apa? Karena di setiap sisinya itu ada garisnya. Bu Guru kan tadi sudah kasih tahu kalau ada garis di sisi-sisinya itu artinya tiap sisi memiliki panjang yang sama gitu ya. Nah, panjangnya 22 cm. Cara mencari kelilingnya masih sama seperti tadi. Ya, semua kelilingan itu dihitung, dijumlahkan. Atau cara cepatnya langsung dikali 4 ya. 22 cm dikali 4 sama dengan 88 cm. Begitu ya cara menghitungnya. Kita lanjutkan kembali. Menyelesaikan soal cerita tentang keliling bangun datar. Made gemar bermain sepeda. Made bermain sepeda di sekeliling tepi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar lapangan berturut-turut adalah 16 meter dan 12 meter, berapa panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran? Kita lihat sama-sama ya. Oke, begini cara menyelesaikannya. Nah, tadi dikatakan satu sisinya 16 cm, satu lagi 12 cm. Gitu ya. Nah, sisi-sisi yang berhadapan itu misalnya sisi yang di bawah itu dengan yang di atas berhadapan kan, itu sama besarnya. Begitu juga sisi yang di sebelah kanan yang dengan sisi sebelah kiri itu juga sama besarnya, sama panjangnya. Oke? Nah, cara menyelesaikannya coba dilihat. Bentuk lapangan dapat digambarkan seperti gambar di samping. Panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran sama dengan keliling persegi panjang. Kita lihat sama-sama ya cara mencari kelilingnya. Kita jumlahkan semuanya. 16 ditambah 12 tambah 16 tambah 12 hasilnya 56 meter gitu ya. Jadi panjang lintasan yang dilalui sepeda Made dalam satu kali putaran adalah 56 meter. Mari kita lanjutkan kembali. Membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Anak-anak dapat membuat sebuah gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya dengan bantuan penggaris. Oke, kita lihat di sini ada contohnya penggaris, satu buah penggaris. Nah, kita mau membuat sebuah persegi dengan ukuran 2 cm gitu ya. Nah, coba dilihat. Jadi, anak-anak tinggal gambar garis 2 cm, kemudian garis ke atas 2 cm, ke samping lagi 2 cm dan yang terakhir 2 cm. Gitu ya. Dengan hasil kelilingnya 8 cm. Oke. Selanjutnya ada gambar segitiga sama sisi. Nah, kalau dikatakan segitiga sama sisi berarti semua sisinya itu sama ukurannya, sama panjangnya ya. Kalau misalnya sisi yang satu 5 cm, maka sisi yang lain yang dua lagi itu juga 5 cm. Bisa dilihat ya di sini 5 cm karena dia menggunakan penggaris. Oke. Nah, jadi cara mencari keliling segitiganya gimana Bu Guru? Karena dia sama sisi, jadi anak-anak tinggal kalikan saja. 3 segitiga sama sisi kan punya 3 sisi ya kan. Nah, anak-anak tinggal dikalikan 3 dikali 5. Atau bisa juga kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Ini cara paling sederhana. Anak-anak bisa menjumlahkan 3 sisinya ini 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 15 cm gitu ya. Oke, sekian dulu video dari Bu Guru pagi hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan penjelasan yang Bu Guru berikan dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, selalu belajar dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam DigiTM.